I just had to let you know you're. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, semangat sekali ya. Yes, Bu. Kegiatan pembelajaran hari ini. Hari nggak masuk hari ini? Banyak, Bu. Banyak siapa aja? Ya, Bu. Ada Askar, ada Okan, Pak, ada Adi, ya. Iwan. Kenapa tidak sakit kak? Iwan jatuh, Bu. Jatuh. Jatuh cinta. Oh. Oke, fokus dulu. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, keberkahan juga untuk kita semuanya. Oke? Jadi untuk kelas silakan dipimpin teman-teman yang berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Sudah selesai. Nah, anak-anak ibu di sini bisa melihat di depan. Kita akan membahas mengenai materi. Ada yang bisa membantu membaca di depan? Fania mungkin? Perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 19. Betul sekali. Nah, sebelum abad 19 ini kita sudah melakukan perlawanan. Jadi sudah ada yang namanya rasa nasionalis seperti itu. Nah, sebelum masuk materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Nah, mungkin ada yang membacakan lagi? Mungkin Azza, silakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu agar siswa dapat memahami kenapa kita tuh melawan penjajah, siapa saja tokohnya dan apa yang dapat dipelajari siswa di peristiwa sejarah di masa sekarang ini. Betul. Jadi kita nanti pembelajaran ini supaya bisa diimplementasikan di kehidupan. Mungkin Soleh bisa maju ke depan diisi ilmunya. Oke, sebelum itu mau tanya, kalian tahu tidak kolonialisme itu apa? Terima kasih. James mungkin tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ribi mungkin bisa jawab. Penjajahan. Ada lagi? Anak baru menjawab. Apa? Saya belum kenal kalian. Saya belum pernah kenal Pak. Asep. Asep. Nama saya Asep. Jawab tadi. Tinggal. Oke, betul yang kalian bilang itu betul semua. Itu tangan untuk yang menjawab tadi. Oke, Allah. Ya, udah sudah. Jadi kolonialisme itu adalah sistem penguasaan langsung yang dilakukan oleh pihak penjajah atau suatu negara terhadap wilayah dan penduduk lain dengan tujuan memanfaatkan sumber daya atau mengeksploitasi tenaga kerja, kekayaan wilayah, dan eksploitasi ini juga mengeksploitasi ekonomi dan kepentingan untuk budaya seperti itu. Lalu apakah perlawanan mereka itu sudah bersatu sebelum abad 19? Kira-kira kalian bagaimana? Belum, Bu. Belum, kenapa? Karena masih kerajaan-kerajaan. Ada lagi? Karena nggak senang. Masih belum sombong belum punya nasionalisme. Ada lagi? Konsepnya mungkin? Karena wilayahnya besar, bukan Indonesia, pulaunya banyak, jadi nggak satu mereka sesuai Iya, masing-masing. betul sekali. Ada satu lagi nih. Ada lagi satu. Ada yang bisa menyebutkan barangkali? Belum ada namanya konsep NKRI. Jadi dari situ teman-teman juga harus mengetahui bahwa sebelum abad 19 itu kita belum mengenal
juga, otomatis kan ada tokoh-tokoh atau beberapa tokoh yang melakukan perlawanan. Sebenarnya banyak, cuma di sini ibu hanya mengambil 2 contoh saja, seperti Sultan Ageng Tirtayasa. Ini kesultanan dari daerah mana? Ada yang tahu? Saya Bu, dari Banten. Dari Banten. Betul. Kalau Sultan Bagus dari mana? Nggak tahu ya. Yang lain? Dari Sumatera. Sulawesi. Sulawesi. Kurang tepat jawabannya. Dari mana? Dari mana? Oh, Kutai Barat ya. Luar biasa memang. Tepuk tangan dulu untuk Jogja. Sultan Bagus ini dari Kesultanan Ternate. Oh. Ada juga dari Kesultanan Goa di Sulawesi. Tuh. Nah, dari 2 tokoh ini melakukan perlawanan seperti Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan perlawanan ke pihak Belanda. Dia ini melakukan perlawanan karena merasa bahwasanya ekonomi mereka itu dimonopoli oleh pihak VOC waktu itu. Sedangkan Sultan Bagus ini melakukan perlawanan dan membebaskan para kaum seperjuangan juga. Dan sifat dari perlawanan kedaerahan ini masih bersifat atau masih terpaku pada satu orang kayak gitu, misal seperti raja, seperti sultan dan para kaum priai seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak, silakan. Ini kan melawan penjajah Bu, Ya. Sultan Tirtayasa dan Sultan Bagus. Maksudnya melawannya ini gimana Bu? Duel 1 lawan 1 atau gimana? Tidak, ini maksudnya itu ya ini tuh sebagai pemimpin gitu bahasanya, sebagai pemimpinnya gitu loh. Jadi sultan ini kan termasuk kaum bangsawan kan seperti itu. Jadi mereka mengetuai para dari teman-teman dari kerajaan-kerajaannya seperti itu. Berarti perang Bu ya? Iya. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, James. Ya, silakan. Itu Sultan Ageng memang buktinya kan. Ini tuh kayak aksesoris apa? Buat apa Bu? Buat sebagai ini kan dia pakai semacam mahkota, asosiasi dengan raja gitu. Aku kan pernah ya iya. Oke, Mahmud ya Bastian. Ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi kan sebelum kita masuk ke tugas. Oke, nah tugasnya tugas kelompok. Nah, ini soalnya satu aja. Ibu ingin tahu dari kalian, ini kan dibagi 3. Tugasnya mengenai menjawab soal mengapa persatuan menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dan bagaimana hubungannya dengan tantangan kita di era digital ini. Oh iya Ibu, tadi sedikit dulu kamu jelaskan di Kesultanan Ageng Tirtayasa tadi itu sempat dia ada konflik sama anaknya yang namanya politik adu domba. Nah, apakah itu bisa dihubungkan dengan era digital pada saat ini? Nah, mungkin kita bagi kelompoknya, ini mungkin kelompok 1, kelompoknya ini kelompok 2, dan kelompoknya misalnya kelompok 3. Nah, kalau gitu mungkin bisa dikerjakan tugasnya anak-anak. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan dicari. Ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang kurang jelas ditanyakan. Tadi sendiri Ibu nggak tahu. Nggak punya pulpen. Yang punya pinjam sama Sulit memang ini. Lagi dan ayo. Doan. Soalnya satu aja kok, yang tahu apakah nanti ada perbedaan dari kalian. Ibu mana-mana. Jangan diposisikan ya. Waktunya 5 menit.
sekolahnya atau menanyakan? Yang kedua, bagaimana ditulis nama kelompoknya? Bagaimana? Gampang, misalnya saya pintar. Dia pindahan dari sekolah ternama dia bu. Pertama terus pindah ke jadi dikeluarin Dikeluarin dari pintarnya dikeluarin. Sampai sambil dikerjakan ya? iya bu, udah. Jangan yang apa-apa dulu, sopan. Oke, anak-anak 3 menit lagi ya. Kemajuan lagi aja. Bu Yohan mau kerja sama, Bu. Oh iya, nanti kalau ini nanti bakal dipresentasikan kalau kelompok saja. Cuma kalau waktunya tidak cukup, kita satu kelompok itu kelompok 2 kelompok 3. Dia ngatain bapak saya jual tol bu. Tapi beneran jual pentol. Pentol berarti loh. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Kasar kalau dikeluarkan. Oke, sudah selesai kak? Sudah waktunya sudah habis anak-anak ibu. Sudah? Sudah. Sudah belum ya kalau kedua? Belum. Nomor 1 sudah? Sudah. Udah bu, cuma nggak bisa dibaca. Baik, Ayon. Terima kasih bapak. Apa? Ada tulisan masalah sudah. Panggil Oke, mungkin bisa karena kelompok 2 belum selesai. Kelompok ini yang belum 3 mungkin bisa maju. Bu Jen, masa ketika kemana tadi? Satu bagian dipakai gimana? Dipakai gimana? Jen, kemana Jen? Karena ini kan ada perayaan. Oke, sambil kelompok 1 dari 2. Bukan yang duanya. Ya, silakan. Persatuan menentukan keberhasilan perlawanan bangsa Indonesia. Indonesia karena membuat kekuatan rakyat lebih besar, terorganisir dan tidak mudah dipecah oleh Belanda. Di era digital, persatuan tetap penting untuk mencegah perpecahan akibat hoax dan konflik di media sosial, sehingga masyarakat tetap kuat menghadapi tantangan global. Terima kasih. Gimana untuk kelompok 1 dan 2? Sama persis bu, sama persis, nggak ada bedanya. Ya, nggak salah. Bukan, kalau ada yang mendapatkan beda, nggak apa-apa. Mengapa persatuan menjadi faktor penentu keberhasilan? Langsung jawaban aja doang.
didengarkan didengarkan. Apa? melalui hoak. Yang sama seperti diadu domba. Jadi tiba ya. Oke, mungkin pembelajaran kita. Nanti ini tugasnya dikumpul ke ibu. Ada penilaian kelompok juga. Mungkin Hasan bisa? Nggak ada bu. Ya, bisa dong. Kalau nggak bisa nilai kamu gimana nanti? Nggak ada dalam proyek. Saya nggak kelas sekolah bu. Nanti aku. Oke, ada yang mau bantu menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tejo, siapa lagi? Tejo. Tejo, gimana Tejo? Cuma pusat. Oh, jadi kita bisa di kantor ya? Silakan mungkin. Gimana? Bantu menyimpulkan namanya Zima ya? Jadi sebelum abad ke-19 perlawanan di Indonesia itu tidak maksimal karena Indonesia ini belum nyatu, jadi orangnya dikit. Kalau sudah nyatu kan banyak orangnya. So ini banget juga. Ada lagi? Iya. Ada lagi anak-anak? Sudah tidak ada, cukup jelas penjelasan Ibu tadi? Iya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're